Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma ta'alluma tadhkura tadhkur wa nafa wa intifa wa ibadata wa istiqadah wa al-hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa tamassuki bi sunnati rasulih wa da'wata wa dalalata 'ala khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi wa 'ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-Imam al-Syekh Muhammad Nawawi Banten wa ila hadrati al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Al-Bakar As-Sudi wa ila hadrati muassis wa mu'amirin Masjid Abdus Salam wa ila hadrati Muhammad Sulaiman Profesor Andri Muhammad Martin Marwan wa yusajidi ila hadrati lana min kuburipun jamaah kang dari mausum menika majlis syekh billahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masanipun para ingkang sami rawuh, para bapak, para ibu, para jamaah sedaya ingkang kawula muliaken. Alhamdulillah, wonten ing kesempatan injil punika kita sedaya tansih dipun paringi kathah sanget nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kita tansih dipun paringi nikmat iman, nikmat Islam, keadaan sehat wal afiat, panjang umur. Injil punika kita sedaya tansih dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala saged hadir wonten ing majelis ilmu, lan kita sedaya dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dipun takdiraken hadir wonten menika majelis tanda yang pilih Allah Subhanahu wa taala menika reman dumateng kita sedaya, reman dumateng kita supados kita menika dados tiyang ingkang sami. Saderipun dawuh, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa diinginkan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka difahamkan masalah agama untuk orang tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada kebaikan, menjadikan kita sebagai orang yang baik. Karena itu maka kita niatkan hadir kita dalam majelis kados injil menika niat ingkang sak sae-saenipun, niat ingkang sak kathah-kathahipun.
Istu anggen kita hadir wonten ing punika majelis dipun catet dening Allah dados amal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berkesupen mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Sadis Asyar. Al-Babu Sadis Asyar taibabkan nomor 16. Kufi fadilati zakati dalam bab masalah fadilat keutamaan zakat. Kalau ini bab masalah sholat, samuniko bab masalah zakat utawi keutamaan nglampahi zakat. Zakat niku napa? Didhawuhi wonten ing kitab zakat niku menurut bahasa an-nama'u, yaitu berkembang. Wa syar'an ismun limalin maksusin yukhadu limalin maksusin ala wajhin maksusin yusrafu li ta'ifatin maksusatin. Menurut syarat, zakat niku ismun lima, nama sebuah harta benda maksusin yang dikhususkan, yukhadu limalin maksusin yang diambil dari harta benda yang dikhususkan, ala wajhin maksusin dengan cara yang dikhususkan, yusrafu li ta'ifatin maksusatin yang akan dibagikan atau ditasarufkan, diberikan kepada golongan yang tertentu yang dikhususkan pula. Jadi niku zakat maknanya pun berkembang. Jadi pada hakikatipun nanti yang zakat niku nggih mengembangkan harta yang ia miliki, betul terus mengurangi. Bahkan justru apa yang kita zakatkan, apa yang kita sedekahkan kepada orang lain dari harta kita, niku pada dasarnya milik kita, hakikatnya akan menjadi milik kita. Milik kita yang disimpan, yang telah diambil pada akhir hayat kita. Artinya justru yang milik hakikat daripada milik kita itu yaitu yang ketika kita sedekahkan, yang kita zakatkan. Karena besok di akhirat yang kita ambil, yang kita manfaatkan, jadi jadi harta yang kita zakatkan atau yang kita sedekahkan. Kalau yang tidak disedekahkan, ya sudah rusak. Artinya kita punya uang tidak disedekahkan, ya untuk keperluan di dunia saja rusak. Nah, maka zakat maknanya an-nama, berkembang. Ya pada dasarnya berkembang harta kita. Bab nomor 16 ini fadilah keutamaan zakat. Tadi Nabi dawuh az-zakatu qantaratul Islam. Az-zakatu taizakati qantaratul Islami dadi dalile atau jembatan keislaman. Wong niku diarani Islami, wong niku diarani kesempurna Islam yang sempurna, yaitu ketika dirinya berzakat. Jadi nggih wonten syarat-syaratipun zakat, termasuk perkawis dipun zakati niku nggih wonten diterangke wonten ing kitab-kitab fikih. Yang sing zakat niku syaratipun diantaranipun harus beragama Islam. Yang non Islam ya wonten kewajiban zakat. Jadi tidak ada paksaan untuk membayar zakat. Nomor kali termasuk mulai yaitu hurriyah, merdeka. Jadi seorang budak, lumayan budak, jadi menurut ibu tidak wajib. Wal milkul tam, yaitu apa yang ia miliki itu sempurna. Artinya yang dizakati harta itu harta miliknya yang sempurna, bukan harta dari pinjaman. Yang pun pinjam bank 1 miliar contoh, pinjam bank 1 miliar, maka tidak ada zakat dari uang tersebut, tidak ada zakat. Pinjam harta 200 miliar diberikan mas-masan dan itu tidak ada zakat, karena itu bukan milik utama atau milik yang sempurna. Minggu
Wal nisab wal haul jasanipun saatipun alih yaitu sudah 1 nisab dan sudah 1 tahun. Jadi perhitungan zakat yang ada pada harta yang dia miliki, perhitungan di antara nisab dan zakat. Nisab itu apa? Nisab ukuran bagaimana harta benda tersebut wajib untuk dizakati. Haul 1 tahun berarti perhitungannya yang 1 tahun mulai awal dirinya, contoh mamanya punya ternak berarti mulai awal dirinya berternak sampai dirinya punya banyak sekali ternak yang dia miliki sampai 1 tahun. Wonten nopo syarat-syaratipun, karena beberapa hal yang wajib dizakati termasuk masalah hewan ternak, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, harta dagangan, dan lain sebagainya. Dan itu zakat maknanya pun annama. Waqala sallallahu alaihi wasallam az-zakatu zakat iku tuhrul imani, nyuciake keimanan. Zakat merupakan media untuk mensucikan keimanan seseorang. Waqala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu ora bakal nampa sapa Allah Gusti Allah al-imana ing keimanan illa bizakati kejaba kelawan zakat. Iman seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dirinya mau membayar zakat. Karena zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam, membayar zakat. Kalau ada orang yang tidak mau membayar zakat, nah ini zamanipun Abu Bakar ini diperangi oleh Rumen Abu Bakar menika pas wekdal saksampunipun dipun angkat menjadi khalifah pertama kali. Di antaranya yang beliau lakukan adalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, dan juga memerangi nabi-nabi palsu. Muncul saat kasih nabi terus muncul nabi-nabi palsu, musallam al-kadzab. Ini termasuk. Itu damel gaya ini damel ayat Quran. Tetap betul sakit Quran itu dari Allah. Al-fil, mal-fil, tiru-tiru surat Al-Tariq kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nabi palsu muncul dunia. Ini diperangi oleh Abu Bakar. Maka pada waktu khalifah angkatan pertama termasuk Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu belum merambah pada permasalahan keagamaan, artinya belum merambah pada sesuatu yang berhubungan dengan Quran, karena stabilitas keamanan baru tergoyahkan dengan wafatnya Rasulullah. Abu Bakar sibuk memerangi orang yang memerangi orang yang mengaku nabi, memerangi orang yang tidak membayar zakat. Sayyidina Umar memperluas kekuasaan. Maka pada waktu zamanipun Sayyidina Utsman baru terbentuk sebuah kesepakatan atau sebuah untuk mengkodifikasikan Al-Quran yang tercecer. Karena pada zaman Abu Bakar, Sayyidina Umar sedang terjadi perang, khawatir para hufadzul Quran, orang yang hafal Quran mati syahid. Ya kalau orang yang hafal Quran mati syahid nanti gimana Quran? Padahal kebanyakan zaman terdahulu itu jarang ditulis, karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu ditulis di beberapa pelepah kurma, digodong di daun-daun, di batu-batu seperti itu. Maka pada zamannya Sayyidina Utsman sebenarnya sudah terpikir pada zaman Abu Bakar, tapi belum sempat karena kesibukan saat itu Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam, termasuk Sayyidina Umar, kesibukannya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Utsman lah yang pertama kali mengkodifikasikan Al-Quran. Para hafadzul Quran dikumpulkan, terus dicatat Al-Quran itu. Yang ada di pelepah kurma, di batu semua dikumpulkan, dicatat. Jadi
pengkodifikasian Al-Quran pada zaman Sayyidina Utsman. Membuat terus setelah selesai Sayyidina Utsman memerintahkan untuk mengirimkan hasil dari Quran itu di seluruh penjuru kota yang ada di Madinah, dan menghancurkan Quran tulisan Quran yang ada di daun-daun, pelepah kurma dan semuanya. Dan ini maka terkenal Quran yang kita baca sekarang itu namanya Mushaf Utsmani. Karena pada zaman Sayyidina Utsman mengkodifikasikan daripada Al-Quran. Jadi zaman itu pun setelah Rasulullah itu perkara yang baru dari sahabat, tapi semai. Bahkan apa yang kita sangat baca dari Al-Quran itu, munculnya titik, munculnya harokat, munculnya bahasa sakta, munculnya imalah, niku nggih pada periode setelah sahabat-sahabat. Imam Khalil peletak daripada titik, koma, titik harokat. Imam Khalil itu bukan zamannya Rasulullah. Jadi kita termasuk, karena apa? Zamannya Rasulullah Qurannya murni, tidak ada koma, tidak ada harokat. Mungkin tidak ada harokat, tidak ada titik, keliru. Kotalu malah kobalu, kotalu kota baru, padahal maknanya berbeda. Jadi kita itu merasakan daripada kenikmatan daripada perkara yang baru yang telah ditelurkan oleh para sahabat. Jadi alhamdulillah kita baca Quran gampil sekarang. Lalu zaman Rasulullah ya, kalau kembali ke zaman Rasulullah, nggak ada harokat, nggak ada titik. Jadi kurang. Nah terus muncul lagi, ini baca Quran, baca Qurannya kok nggak karuan. Ada non dihuna, bacanya kok nggak jelas, nggak non ditasir, kok bacanya nggak guna, nggak berdengur. Maka muncullah ilmu-ilmu yang mempelajari tata cara baca Quran, namanya ilmu tajwid. Zaman ini pun mulai kaya mulai. Terus itulah perkembangan Islam, perkembangan ilmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-imana illa bizakat. Allah tidak akan menerima imannya seseorang kecuali dengan zakat. Wala imana lan ora sempurna iman kedhe wong lan ora sempurna imane liman kedhe wong la zakat akan ora gelem zakat kula kedhe dikatakan imannya itu tidak dikatakan sempurna ketika seorang tidak mau zakat, tidak punya iman, bahkan dikatakan tidak punya iman, karena zakat itu rukun Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hasinu lindungilah kamu semua amalaku pada sira kabeh bisa ganti kelawan zakat. Wa lan mubadilah sira kabeh mardokum loro sira kabeh bisodaqati kelawan sedekah. Wa aidulan nyiapake sapa sira kabeh lil balai krono nolak bala doa. Jadi lindungilah harta kamu dengan zakat, obatilah sakit kamu dengan cara sedekah, siapkanlah untuk menghadapi bala dengan doa-doa kamu. Lindungilah harta kamu dengan zakat. Pada dasarnya memang seorang yang zakat dari hartanya itu melindungi hartanya, dapat membersihkan hartanya. Wadawu mardokum bisedekah, obatilah sakit kamu dengan sedekah. Memang takdir itu ada yang tidak bisa dirubah dan ada yang bisa dirubah. Memang ada dua takdir yang oleh Allah Subhanahu wa taala munculkan di dunia ini, namanya takdir mubrom sing nomor kali, takdir ghairu mubrom. Namanya pun takdir sing mriku takdir mu'ammal ghairu mubrom. Takdir mubrom, takdir yang memang sudah menjadi ketentuan Allah, Allah yang di situ tidak bisa dirubah.
bisa dirubah. Contoh takdir mubrol apa? Ya orang pasti mati, ya, ini takdir mubrol. Tapi ada takdir yang sifatnya mu'allaq. Takdir mu'allaq itu apa? Takdir yang di situ memang sudah ditetapkan Allah tapi bisa dirubah oleh Allah karena digantungkan dengan haliyah atau tindak lakune wong sing manungsa niku. Kalau contoh apa? Seseorang Allah dawuh, nah wong ki seorang yang mau atau kanjeng Nabi dawuh dalam satu hadis, Allah dawuh lewat lisanipun Rasulullah dalam satu hadis, man sinten tiyang sing pingin man arad ayub sinten tiyang sing pingin rezekinya diberkahi oleh Allah atau dijembarkan oleh Allah, dikayakan oleh Allah, wa yunsa fi atharihi dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, falyasil rahimah, maka silaturahimah. Jadi itu kan mosok ya silaturahim bisa mempanjang umur, bisa menjadikan orang menjadi hartanya berkah atau banyak, kok bisa? Dan ini merupakan padahal umur niku kan sudah ketetapan Allah. Maksud seumpama umurnya 60 tahun terus karena dirinya ahli silaturahim terus bisa diperpanjang oleh Allah, bisa. Dan ini namanya takdir mu'allaq, takdir ghairu mubror, takdir yang tidak yang di situ bisa dirubah. Begitu juga dalam permasalahan dalam hadis ini, bahasanipun obatilah sakitmu dengan sedekah. Dia ditakdirkan sakit pada waktu itu, tapi karena sedekah, dia dibantu oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sakitnya. Itu wonten setengahipun cerita. Wonten tiyang iki wonten tiyang niku anakipun menika sakit koma sudah lama. Nah, cilik niku. Koma sudah lama. Terus diputuskan oleh dokter atau sudah diputuskan oleh dokter bahwa anak ini nyawanya tidak bisa tertolong, sebagai tinggal mencabut apa itu namanya infus atau perkara yang ada menempel pada anak tersebut, tinggal menyabut karena sudah tidak bisa tertolong sebenarnya. Maka diputuskan orang tua itu terus memutuskan pun dan ini administrasinya dilunasi semua, sisanya saya sedekahkan ke pondok pesantren. Sisanya uang puluhan juta saya serahkan ke pondok pesantren. Nah, itu dari niku. Terus dari pun niku ibu ini ku datang wonten rumah sakit niku membawa susu, sekedar susu. Nah, oleh menjaga karena ini tidak waktunya untuk menjenguk ataupun untuk ditemani karena ada batasan waktu ibu tersebut bisa menemani anaknya. Ya nggak boleh oleh senjatan ataupun penjaga rumah sakit tersebut, boleh bu. Ini bukan waktu untuk jenengan menemani, nggak bisa saya mau memberikan susu ini. Tolong susu ini saya berikan pada anak saya sekali saja, tidak bisa bu karena memaksaannya diperbolehkan. Diminum ke kalian anak ekonomi. Paginya niku terus ibunya datang ditegur sama satpam. Jenengan niku kalau mau menemani anaknya yang sedang sakit nggak ada waktunya. Kok malam-malam datang? Langsung dokternya juga ngoten, ngomong kalian ibu yang ngoten. Iya bu, jenengan itu kalau mau menemani anak bagaimana ketentuan yang ada di rumah sakit. Kapan? Saya kesini kapan? Tadi malam. Enggak, saya enggak kesini sama sekali itu. Membawa susu? Enggak, saya enggak membawa susu. Saya enggak kesini sama sekali. Tadi malam siapa? Di malam siapa? Nah, terus dicek anak ibu. Enggak tahu kenapa tiba-tiba saya suruh niku ada perubahan total daripada anaknya itu. Dan dokter memberikan keterangan bahwa anaknya itu sehat total sempurna. Insya Allah berkah dari sedekah. Itu diceritakan oleh
seorang ustadz yang ada di Jakarta yang jadinya pasti paham. Ustadz Yusuf Mansur yang di situ nopo sering menggaungkan sedekah niku. Nah, yang menerima daripada sedekah niku dari ustadznya penjaga atau ustadznya yang mengelola Al-Quran. Itu kejadian nyata jadi malamnya itu pada waktu seorang ibu yang mungkin malaikat atau siapa yang menyamar dari seorang ibu itu memberikan susu, malamnya itu memang uangnya yang untuk disedekahkan itu diberikan kepada pondok. Itu pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang ahli sedekah. Sampai sekarang anaknya itu masih hidup, bahkan ikut umroh dengan beberapa ustadz yang ada di pondok Al-Quran. Dan ini bukti bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada orang yang ahli sedekah. Paling tidak memberikan solusi. Ya itu benar. Seorang semathalul ladina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti orang yang menanam satu bibit daripada tumbuhan yang bibit tersebut tumbuh sab'a manabil, tumbuh tujuh cabang, yang setiap 7 cabang itu satu dari 7 cabang ini menumbuhkan mi'at habbah, menumbuhkan 100 biji lagi. Begini. Jadi sedekah, zakat, harta yang dizakati, sedekah, harta yang disedekahkan akan semakin berkembang sebagaimana kata-kata zakat tersebut tadi, annama berkembang. Jadi wong kadang secara manusiawi mengeluarkan hartanya, sebagian hartanya itu langsung mikir-mikir, ini harta saya untuk orang lain, padahal harta hakikat hartanya itulah yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil, antara seimpang pada masjid itu senantiasa dilakukan untuk ibadah, maka ganjaran itu akan mengalir terus sampai dirinya meninggal dunia, maka diberi misal ini ganjaran kamu sedekah, ini ganjaran kalian infak. Itu kan hakikatnya pun harta yang hakikat milik kita kan yang itu. Kalau yang digunakan di dunia, contoh untuk berfoya-foya, contoh untuk makan-makan, contoh untuk melakukan pesta, contoh untuk melakukan apapun, itu kan pun hancur di dunia. Tapi yang diniatkan untuk akhirat kelak, yaitulah harta yang hakikat milik kita. Matan kama tali habbatin ambadat sab'a sanabil, dawuhipun Allah niki. Orang yang infak seperti orang menanam satu biji, yang biji tersebut tumbuh 7 cabang, yang 7 cabang tersebut satu dari 7 cabang tersebut menumbuhkan mi'ata habbah, 100 biji. Berarti semakin berkembang. Nah, biasanya dia yang sing lumo niku insyaallah harus waktu yang Allah nanti tentukan kapan sugih pun. Kalau itu kalau membuktikan tiang saudara kalau piyambak lumo banget, saniki kok insyaallah kaya. Allah merubah kondisi orang tersebut begitu cepat, mudah. Padahal lumo banget. Nah, tentang tamu Habib Anis wajib pindah ke rumah disuguhi sembarangan. Nah, wonten saudara yang dari jauh karena itu diam beneran. Sebelum dirinya sugih, meskipun dalam keadaan miskin dulu, apa itu rumah tangga. Tiang masih mantu, motornya didol guys, motornya piyambak itu didol atau guys, ini motorku dol kanggo acara mantune sampeyan. Niku perkara niku napa niku, nah niku bener habbat seperti orang yang menanam satu biji yang akan berkembang begitu banyak. Jadi niku zakat dan sedekah.
Wa a'iddu lil bala'i ad-du'a, dan siapkanlah untuk menghadapi bala dengan doa. Maka nak wonten bala muncul ataupun napa niku bala sedang ada bala, maka berdoa. Maka wonten bener napa sae nek enten napa doa bersama, istighosa bersama untuk keamanan Indonesia. Niki ini untuk menghilangkan bala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana ora diarani iman liman keti wong la salata lagu kang ora salat sapa lagu man, wala salata lan ora no salat, ora dikatakan salat, ora bisa melakukan salat liman kedue wong la zakat kang ora gelem zakat lalu kedue man. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiru nyucikno sapa sira kabeh amalakum ing bondo sira kabeh bizakati kelawan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong wajib alaihi atase man apa zakatu zakat falam yadfa'ha, monggo ora gelem nguwehake utawa bayar sapa wong ha ing zakat, fa monggo taiman wong sing gelem zakat iku finari ing dalem neraka. A'udzubillahi min dzalik. Zakat itu zakat kan kata sanad yang perlu napa termasuk diterangkan ing fikih niku enten perkara-perkara yang wajib dizakati. Nah niku panenan sing sampai niku nggih wonten batas-batasanipun sebagaimana diterangkan wonten teng fikih. Ternak niku napa nak pun sampai pun kagungan ternak 5 kambing atau 5 napa lan niku pokoknya minimal awal pertama kali nisabnya daripada ternak niku nggih 5. Namun 5 maka di situ wajib dizakati. Niku bermasalah zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khairu ora kebaikan ku fi mana ing dalam bondo la zakatan ora din zakati apa bondo. Jadi dikatakan harta yang kita miliki kok mboten pernah berblas dizakati, niku harta itu tidak dikatakan harta sing baik. Sesuatu niku sedoyo niku napa perlu dizakati yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki zakatnya napa yang disampaikan. Rumah mawon wonten zakatipun, didhawuhi wonten setunggalipun keterangan zakatud dar, zakat rumah niku wonten satu tempat untuk tamu yang bertamu di rumah tersebut atau satu tempat ruang tamu untuk orang tersebut. Nah ini leres nak wonten teng rumah niku iki ruang tamu, nah iki leres. Niku namanya zakat rumah. Jadi wonten zakatipun akan harta benda dengan mengeluarkan sebagian daripada harta benda tersebut. Jadi wonten sedaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa wong kumana nyegah sapa wong zakata ing zakat. Mana mung nyegah sapa Allah taala an hifdil mali saking joko harta benda. Tiang kok mencegah dirinya sendiri tidak mau zakat, berarti dirinya pada dasarnya mencegah Allah untuk menjaga hartanya. Berarti harta yang dizakati, harta yang disedekahkan itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kelak diberikan kepada orang tersebut juga pada akhirnya ketika dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menikah nerangake fadilah keutamaan zakat. Belum menyangkut masalah syarat dan rukunipun apa sing dizakati apa sing itu dan oke. Jadi kita memiliki pancen spesial masalah keutamaan amal ibadah yang dilakukan seorang hamba. Kalau ini kalau ini keutamaan sholat sunnah, tapi betul jelas sih sholat sunnah sing napa niku
sunai nopo mawon, nak sholat duha pripun carane, sholat witir pripun carane boten disebutke pancen mriki kita terangake pamina keutamaan saking amal ibadah. Kita nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk kekuatan saged gampil anggenipun amal saleh ditampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi anak turun kita, cucu sampai sak ngandhapipun dados tiyang ingkang saleh salehah, dan mugi-mugi akhir hayat kita sak sampunipun umur panjang dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah, ditakdirke dados hamba ingkang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma hamna bi tarkil ma'asi wal munkarati abadan ma abwaitana. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la dhallan illa hadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan hiya laka ridha wa lana fiha salat illa qadaitaha wa yassartaha wa barata ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al arzaqa fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu